Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Saya Ebita Prameswari dan teman saya satu lagi Adila Eka Putri Widianto. Di sini saya akan menjelaskan 1. Kegiatan perusahaan pembiayaan, 2. Cara pembiayaan, 3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur, 4. Perusahaan modal ventura, dan yang terakhir, 5. Pembiayaan usaha produktif dana ventura. Perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang atau jasa untuk aktivitas usaha atau investasi, ataupun untuk pemakaian konsumsi dalam jangka waktu yang diperjanjikan. 1. Kegiatan perusahaan pembiayaan. Pada tanggal 28 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK mengeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan OJK atau POJK nomor 35 POJK nomor 05 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Seluruh pembiayaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan harus mengacu kepada kegiatan-kegiatan usaha yang diatur dalam POJK nomor 35, POJK nomor 05 tahun 2018 tersebut. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan meliputi 1. Pembiayaan investasi, 2. Pembiayaan modal kerja, 3. Pembiayaan multiguna, 4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK, 5. Kegiatan usaha sewa operasi atau operating lease, dan yang terakhir, keenam, kegiatan usaha berbasis fee. Yang pertama, pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau relokasi tempat usaha atau investasi yang diberikan kepada debitur. Contohnya, barang yang dapat dibiayai misalnya ada traktor, bus, mesin, gedung, dan jembatan. Contoh jasa yang dapat dibiayai misalnya jasa arsitek dan notaris. Kedua, pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun. Contoh pengeluaran yang dapat dibiayai misalnya pembayaran utang dagang kepada pemasok barang atau jasa, dan pembayaran bonus karyawan. Ketiga, pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi, dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Contoh pengadaan barang atau jasa yang dapat dibiayai misalnya sepeda motor, mobil penumpang, komputer, biaya kuliah, biaya operasi di rumah sakit, dan ongkos naik haji atau ONH. Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan yang paling banyak diminati karena dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi. Keempat, kegiatan usaha pembiayaan lain.
Kegiatan usaha pembiayaan lain adalah kegiatan pembiayaan yang menimbulkan piutang pembiayaan dalam neraca perusahaan pembiayaan, namun tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, atau pembiayaan multiguna. Perusahaan pembiayaan wajib mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian minimal mengenai 1. Produk yang akan dipasarkan. 2. Analisis prospek baru. 3. Mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan. 4. Hak dan kewajiban para pihak. Dan yang terakhir, kelima, contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan. 5. Kegiatan usaha sewa operasi atau operating lease. Perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan sewa operasi atau operating lease, seperti penyewaan mobil atau sepeda motor atau lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan perusahaan rental kendaraan. 6. Kegiatan usaha berbasis fee. Perusahaan pembiayaan juga diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan fee-based income, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Contoh dari kegiatan usaha berbasis fee seperti menjual asuransi mikro atau reksadana mikro. Kedua, cara pembiayaan. Beberapa cara pembiayaan. 1. Sewa pembiayaan, atau dengan disebut finance lease. 2. Jual dan sewa balik, atau sell and lease back. 3. Anjak piutang, atau factoring. 4. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Dan yang terakhir, 5. Fasilitas dana. 1. Sewa pembiayaan atau finance lease. Sewa pembiayaan atau finance lease adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan resiko atas barang yang dibiayai. 3 hal yang harus diperhatikan dalam cara pembiayaan ini antara lain. 1. Kepemilikan atas barang objek transaksi sewa pembiayaan berada pada perusahaan pembiayaan. 2. Debitur dilarang menyewa pembiayaankan kembali barang yang disewa pembiayaankan kepada pihak lain. 3. Perusahaan pembiayaan wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang yang disewa pembiayaankan. Sini, saya akan menjelaskan cara pembiayaan dengan sewa pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Lease atau debitur memilih barang modal di supplier atau penjual barang modal. 2. Lease mengajukan permohonan DFL atau Direct Financing Lease kepada lessor atau perusahaan pembiayaan. 3. Lessor menyetujui permohonan DFL atau Direct Financing Lease yang diajukan oleh less. 4. Less membayar deposit kepada lessor atau barang modal. 5. Lessor membayar kepada supplier atas nilai barang modal yang akan dipergunakan oleh lease atau debitur. 6. Supplier mengirim barang modal kepada lease. 7. Lease membayar sewa kepada lessor setiap bulannya. 2. Jual dan sewa balik atau sell and lease back.
Jual dan sewa balik atau sell and leaseback adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa pembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. 3 hal yang harus dipenuhi antara lain. 1. Kepemilikan atas barang objek transaksi jual dan sewa balik berada pada perusahaan pembiayaan. 2. Debitur adalah badan usaha atau perorangan yang memiliki usaha produktif atau ide-ide untuk pengembangan usaha produktif. 3. Digunakan dalam kegiatan pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Di sini, saya akan menjelaskan cara pembiayaan dengan jual dan sewa balik dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Lease atau penjual. Menjual barang dan mengajukan permohonan sewa pembiayaan kepada lessor atau pembeli. 2. Lessor menyetujui permohonan sewa pembiayaan yang diajukan oleh lease dan mencairkan dana. 3. Les membayar deposit kepada lessor. 4. Les membayar sewa kepada lessor setiap bulannya. 5. Pada akhir masa sewa, les dapat melakukan opsi beli barang modal kepada lessor. 3. Anjak piutang atau factoring. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. 2 jenis anjak piutang, antara lain 1. Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang atau factoring with research adalah transaksi anjak piutang di mana penjual piutang menanggung resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. 2. Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang atau factoring without research adalah transaksi anjak piutang di mana perusahaan pembiayaan menanggung resiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. Di sini, saya akan menjelaskan cara pembiayaan dengan anjak piutang dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Klien atau debitur menjual barang kepada pelanggan secara kredit. 2. Klien memberikan dokumen atau berupa tagihan piutang atau invoice kepada perusahaan faktor atau perusahaan pembiayaan. 3. Perusahaan pembiayaan membayarkan sebagian dari nilai dokumen kepada debitur. 4. Perusahaan pembiayaan menagih piutang kepada pelanggan sesuai tanggal jatuh tempo dokumen. 5. Pelanggan membayar seluruh nilai tagihan piutang kepada perusahaan pembiayaan. Dan yang terakhir, 6. Perusahaan pembiayaan membayarkan sisa nilai dokumen atau tagihan piutang kepada debitur. 4. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Di sini, saya akan menjelaskan cara pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Debitur memilih barang atau jasa yang akan dibeli dan membayar sejumlah uang muka. 2. Debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan. 3. Perusahaan pembiayaan menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh debitur. 4.
Perusahaan pembiayaan menerbitkan surat pesanan atau purchase order atau PO atas nama debitur dan membayar sisa pembayaran kepada supplier. 5. Supplier memberikan barang atau jasa yang dibeli kepada debitur. 6. Supplier menyerahkan tanda terima barang kepada perusahaan pembiayaan atas barang yang telah diberikan kepada debitur. 7. Debitur membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan. 5. Fasilitas dana. Fasilitas dana adalah pembiayaan barang atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Persyaratan fasilitas dana. 1. Nilai pembiayaan untuk setiap debitur paling banyak sebesar Rp500 juta. 2. Memiliki anggunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, atau alat berat. 3. Dilakukan pengecekan terhadap kelayakan debitur melalui Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. 4. Dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran debitur. Di sini saya akan menjelaskan cara pembiayaan dengan fasilitas dana dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Mengajukan permohonan pembiayaan. 2. Pencairan pembiayaan. 3. Membayar angsuran pokok dan bunga. 4. Penyerahan bukti pembayaran pembelian barang atau penggunaan jasa oleh debitur. 3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Ketentuan untuk perusahaan pembiayaan infrastruktur masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 PMK Nomor 010 Tahun 2009 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur. 1. Pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. 2. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. 3. Pemberian pinjaman subordinasi atau subordinate loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha bagi perusahaan pembiayaan infrastruktur diberikan paling lama 30 tahun izin usaha bagi perusahaan pembiayaan infrastruktur diberikan paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Izin usaha berlaku sejak tanggal ditetapkan. Saat ini terdapat 2 perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur atau Persero dan PT Indonesia Infrastruktur Finance untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas. Perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat pula melakukan
1. Pemberian dukungan kredit atau credit enhancement, termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur. 2. Pemberian jasa konsultasi atau advisory service. 3. Penyertaan modal atau equity investment. 4. Upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Dan yang terakhir, 5. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan menteri. Sebelum saya membacakan materi tentang ini, saya akan membacakan untuk membiayai kegiatannya, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat memperoleh dana antara lain dengan penerbitan surat-surat berharga, pinjaman jangka menengah, atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah Republik Indonesia, pemerintah asing, organisasi multilateral, bank atau lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri, serta hibah atau grant. Perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat menempatkan dana dalam bentuk surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, atau instrumen keuangan lainnya yang mempunyai peringkat investasi. Perusahaan pembiayaan infrastruktur dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, atau tabungan. Perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan berupa laporan keuangan triwulan setiap 31 Maret, 30 Juni, 30 September, atau 31 Desember. Laporan kegiatan usaha semesteran atau setiap 30 Juni dan 31 Desember. Dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Menteri Keuangan melakukan pemeriksaan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Apabila perusahaan pembiayaan infrastruktur bubar, dikenakan sanksi sesuai dengan PMK. Tidak lagi menjadi perusahaan pembiayaan infrastruktur atau melakukan penggabungan atau peleburan ke dalam perusahaan pembiayaan infrastruktur lain. Beberapa infrastruktur yang dapat menjadi objek pembiayaan infrastruktur antara lain: 1. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api. 2. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol. 3. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku. 4. Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum. 5. Infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan. 6. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi. 7. Infrastruktur ketenaga listrikan, meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik. 8. Infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi. Dan yang terakhir, 9. Infrastruktur lain, yang tidak termasuk dalam huruf A sampai dengan huruf H,
atas persetujuan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Eka Putri. Saya akan melanjutkan presentasi saya bersama Evita Pramuswari dari kelompok 3 tentang perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura dalam Peraturan OJK Nomor 35 garis miring POJK titik 05 garis miring 2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura. Beberapa kegiatan perusahaan modal ventura atau PMV yaitu pertama, penyertaan saham. Yang kedua, pembelian obligasi konversi. Yang ketiga, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan usaha atau startup dan pengembangan usaha. Yang keempat adalah pembiayaan usaha produktif. Di penghujung tahun 2015, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2015, OJK meluncurkan beberapa peraturan terkait dengan perusahaan modal ventura atau PMV. Di antaranya, Peraturan OJK Nomor 34 garis miring POJK titik 05 garis miring 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura. Peraturan OJK Nomor 35 garis miring POJK titik 05 2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura serta Peraturan OJK Nomor 36 garis miring POJK titik 05 garis miring 2015 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal ventura. Paket peraturan tersebut menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 garis miring PMK titik 010 garis miring 2012 tentang perusahaan modal ventura yang selama ini menjadi acuan bagi perusahaan modal ventura. Dalam melakukan usaha modal ventura, perusahaan modal ventura dapat mengelola dana ventura. Dana ventura merupakan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan modal ventura yang berbentuk kontrak atau investasi. Selanjutnya adalah penyertaan saham. Penyertaan saham dilakukan dengan cara melakukan penyertaan
saham melalui pembelian saham pada pasangan usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham. Adapun penyertaan saham tersebut harus memenuhi dua unsur, yaitu jangka waktu penyertaan saham paling lama 10 tahun, dapat diperpanjang sebanyak 2 kali, dengan total jangka waktu perpanjangan seluruhnya paling lama 10 tahun. Wajib melakukan divestasi dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan pasangan usaha sesuai dengan ketentuan. Setelah melakukan penyertaan saham, PMV dapat melakukan divestasi dengan cara A. Penawaran umum melalui pasar modal. B. Menjual kepada PMV, PMVS, atau investor baru melalui penawaran terbatas atau private placement. C. Menjual kembali kepada pasangan usaha atau buyback. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap perintisan usaha atau startup atau pengembangan usaha. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh PMV dengan cara melakukan pembelian surat utang yang diterbitkan oleh pasangan usaha pada saat dalam tahapan perintisan usaha atau startup pengembangan usaha. Obligasi konversi. Obligasi konversi dapat dilakukan melalui pembelian sertifikat obligasi sebagai bukti kepemilikan obligasi, konversi, atau pembelian obligasi konversi yang dituangkan dalam perjanjian dengan akta notarial. Obligasi konversi dapat dikonversi menjadi penyertaan saham pada saat jatuh tempo untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan usaha atau startup atau pengembangan usaha. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh PMV dengan cara melakukan pembelian surat utang yang diterbitkan oleh pasangan usaha pada saat dalam tahapan rintisan usaha atau startup atau pengembangan usaha. Berikut skema kegiatan pembelian obligasi konversi dapat disimak
melalui bagan sebagai berikut. PMV pertama, pasangan usaha atau badan hukum PT ke PMV atau ABC Ventura 1 PU menerbitkan convertible bonds. Selanjutnya, dari PMV dipasangkan kepada pasangan usaha kembali. Yang kedua ini adalah PMV melakukan investasi ke PPU dengan membeli convertible bond. Yang ketiga adalah dari pasangan usaha badan hukum PT ke pelunasan. Yang ketiga, jika tidak dilakukan konversi. Selanjutnya, pasangan usaha badan hukum PT ke konversi. Jika convertible bond dikonversi menjadi equity participation, maka maksimal 10 tahun sejak konversi harus dilakukan divestasi. Yang kedua, pertama dari PMV ke arah pasangan usaha, yaitu melakukan pembiayaan melalui pembelian surat utang dari pasangan usaha ke arah surat utang, yaitu startup atau pada bentuk surat utang. Dari surat utang ke PMV, ABC Ventura adalah membeli surat utang. Pembiayaan dilakukan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal atau startup atau pengembangan usaha. Selanjutnya adalah pembiayaan usaha produktif dana ventura. Pembiayaan usaha produktif adalah skema pembiayaan yang wajib dilakukan dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi debitur. Selanjutnya adalah pembiayaan usaha produktif dana ventura. Beberapa PMV dapat bekerjasama dengan pihak lain. Pertama, pembiayaan penerusan atau channeling. Risiko yang timbul menjadi tanggung jawab pemilik dana. Yaitu adalah A. Risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan menjadi tanggung jawab pemilik dana. Kedua adalah penerimaan dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan jasa atau fee dari pemilik dana tersebut. Yang kedua adalah pembiayaan bersama joint financing. Risiko yang timbul menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional. Berdasarkan karakteristik di atas dapat didefinisikan beberapa keunggulan dan kelemahan dari perusahaan modal ventura. Munir Wadi menginventarisasi
menginventarisasi keunggulan dan kelemahan lembaga pembiayaan modal ventura sebagai berikut. Pembiayaan usaha produktif ini diatur dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 garis miring POJK titik 05 garis miring 2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura. Dalam pembiayaan usaha produktif wajib dilakukan oleh perusahaan modal ventura dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi debitur. Ini dilanjutkan dijelaskan dalam Pasal 19 mengenai dalam menjalankan kegiatan usaha produktif perusahaan modal ventura dengan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah bank, perusahaan modal ventura, atau perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, orang perseorangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 garis miring POJK titik 05 2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura. Pasal 2 menyebutkan bahwa penyertaan saham equity participation merupakan penyertaan saham yang dilakukan melalui pembelian saham pada perusahaan target yang belum diperdagangkan di bursa saham dengan tujuan menghasilkan nilai tambah pada saat penjualan saham kembali. B. Penyertaan melalui pembelian obligasi konvensi. Posisi equity participation merupakan penyertaan saham yang dilakukan melalui pembelian saham pada perusahaan target yang belum diperdagangkan di bursa saham dengan tujuan menghasilkan nilai tambah pada saat penjualan saham kembali. C. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan dengan pasangan usaha pada rintisan awal atau startup atau pengembangan usaha atau merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha atau PPU di mana siklus usahanya telah mulai menghasilkan keuntungan namun masih memerlukan pengembangan agar dapat lebih produktif. D. Pembiayaan usaha produktif merupakan usaha untuk menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi perusahaan pasangan usaha. Pada umumnya, perjanjian pembiayaan usaha produktif dalam perusahaan modal ventura, yaitu sama halnya dengan proses pembuatan perjanjian pada umumnya, yaitu dengan adanya kesepakatan. Namun perjanjian pembiayaan usaha produktif memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Salah satunya yaitu melalui proses due diligence. Pada umumnya,
Perjanjian pembiayaan usaha produktif dalam perusahaan modal ventura sama halnya dengan proses pembuatan perjanjian pada umumnya, yaitu dengan adanya kesepakatan. Namun, dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, salah satunya yaitu melalui proses due diligence. Due diligence atau legal audit adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Tujuan dilakukannya legal audit yaitu 1. Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa. 2. Memeriksakan legalitas suatu badan hukum atau badan usaha. 3. Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum atau badan usaha. 4. Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa perjanjian kegiatan usaha, antara lain 1. Jenis kegiatan usaha. 2. Nomor dan tanggal perjanjian. 3. Jumlah penyertaan atau perjanjian. 4. Identitas para pihak. 5. Jangka waktu penyertaan atau pembiayaan. 6. Tingkat pengembalian pembiayaan atau jika ada. 7. Objek jaminan atau jika ada. Adapun rincian biaya terkait dengan penyertaan atau pembiayaan yang diberikan paling sedikit, yaitu 1. Biaya survei atau jika ada, 2. Biaya provisi atau jika ada, 3. Biaya notaris atau jika ada, 4. Biaya pengikatan jaminan atau jika ada, 5. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, 6. Ketentuan mengenai denda atau jika ada. Menurut Pasal 1313 KUH, perdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan. Menurut asas-asas perjanjian bahwasanya kesepakatan dalam perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Sehingga dengan adanya kata sepakat dalam perjanjian tersebut, maka para pihak telah mengikatkan dirinya satu sama lain dan harus memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Adapun para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif antara lain 1. Kreditur. Kreditur adalah suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha modal ventura yang melakukan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha debitur dan telah terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kreditur telah mengabulkan permohonan dari debitur. Karenanya, kreditur bersedia memberikan fasilitas pembiayaan untuk digunakan sebagai modal kerja usaha produktif dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kreditur yang dimaksud di sini adalah perusahaan modal ventura. 2. Debitur. Debitur adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha produktif yang bergerak dalam bidang usaha yang menerima pembiayaan dari kreditur. Debitur yang dimaksud adalah perusahaan pasangan usaha. 3. Penjamin. Hak dan kewajiban timbul setelah adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Adapun hak dan kewajiban bagi para pihak. Kewajiban perusahaan pasangan usaha atau debitur. 1. Tidak menggunakan dana fasilitas pembiayaan untuk tujuan lain di luar tujuan dari pembiayaan ini.
2. Mematuhi semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama sebagaimana diatur dalam surat konfirmasi dan perjanjian pembiayaan terkait lainnya maupun ketentuan-ketentuan hukum yang secara umum berlaku dan diberlakukan dan menjalankan usahanya secara teratur dan efisien. 3. Memelihara dan mempertahankan semua izin, lisensi, dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan usaha debitur. Kewajiban perusahaan modal ventura atau kreditur. 1. Menyediakan dan menyerahkan fasilitas pembiayaan setelah debitur memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang termuat dalam perjanjian pembiayaan ini. 2. Menerima pengaduan atau keberatan dari debitur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini. Kewajiban lainnya yang telah diatur dalam perjanjian pembiayaan ini, namun termasuk dan tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembiayaan ini. Hak perusahaan pasangan usaha atau debitur. 1. Menerima fasilitas pembiayaan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud perjanjian pembiayaan ini. 2. Menyampaikan pengaduan atau keberatan kepada unit pengaduan pasangan usaha yang tersedia di kantor kreditur dengan memperhatikan mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembiayaan ini. Adapun pihak yang dapat bekerja sama dengan PMV dalam konteks pembiayaan usaha produktif ini antara lain 1. Bank, 2. PMV atau PMVS, 3. Perusahaan pembiayaan, 4. Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, 5. Lembaga keuangan lainnya, 6. Orang perseorangan kegiatan usaha modal ventura tersebut di atas dapat disertai dengan pendampingan kepada pasangan usaha atau debitur. Dana ventura. Dana ventura adalah kontrak investasi bersama yang dibuat antara PMV dan bank kustodian, di mana PMV diberikan wewenang untuk mengelola dana dari para investor yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha modal ventura. Sekian, dan terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.